Ah, iya saya kasih paham ya. Gini Pak Maman. Orang yang berkeyakinan dengan sifat 20 itu sudah pasti mencakupi Asmaul Husna. Itu ya. Itu sudah pasti mencakupi Akan tetapi orang yang hanya meyakini Asmaul Husna itu beliau belum mencakupi sifat 20 Pak Maman. Oh gitu. Pengen Itu tahu? Ya pendapat Kang Surya ya. Hah? Ya, Enggak, ini bukan itu pendapat saya. Ini bukan pendapat saya. pendapat siapa? Siapa yang ngomong? Hah? Kalau di Siapa yang sifat ngomong? di Asmaul Husna itu tidak ada wujud. Ya para ulama lah. Di Asmaul Kalau di Husna itu Asmaul tidak ada Husna wujud. itu tidak ada wujud. Ya, coba jelaskan di mana lafal wujud. Tapi si Asmaul Husna itu kan sifat af'al ya. Sifat af'al itu termasuk nanti di kudro dan iroda. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Razak. Diskusi meyakini Allah bahan diskusi ya. adalah kufur ya. Adalah kufur. Iya. Kajian akidah dengan sifat wajib 20 bagi Allah. Kalau keyakinan saya, itu saya meyakini dengan firman Allah. Karena hanya Allah yang tahu tentang Allah. Maka ketika Allah menginformasikan tentang Allah, yaitu kita harus yakini saja. Makanya ketika Allah menyampaikan Allah bersemayam di arsy, ya sudah kita yakini begitu. Jadi tidak akan kita logika dengan akal lagi. Karena bagaimanapun semua akal manusia itu terbatas. Bahkan karena itu hal yang gaib, yang tahu Allah, ya sudah kita meyakini apa yang difirmankan Allah saja. Manusia itu seperti kita, itu melihat sesuatu yang di balik tembok saja tidak tahu. Balik tembok, apalagi kejadian yang akan datang. Makanya kalau misalnya sampai kita akan berpikir bagaimana tangan Allah, bagaimana penglihatan Allah, itu ya sudah cukup dengan informasi yang disampaikan Allah saja. Kalau bagi saya demikian. Jadi nggak usah, tidak perlu berlogika panjang lebar. Apa yang difirmankan Allah itu yang kita yakini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Mulia. Boleh perkenalkan dulu Bapak Mulia dari mana? Saya dari Jogja. Dari kota mana? Oh iya, Masya Allah. Saya dari Semarang. Jadi ini mau dijawab hostnya atau Kang Wahabi imitasi atau Yai Safrizal? Wahabi imitasi masih mempelajari ma'ani dan ma'nawiyah ini. Masih mempelajari ma'ani dan ma'nawiyah. Oke. Jadi saya sebagai moderator kajian akidah tentang sifat wujud. Mohon maaf. Ini kajian akidah sifat wajib 20 bagi Allah. Sifat wajib itu diperoleh dari mana? Kita kan perlu tanya juga itu. Siapa yang menemukan sifat wajib? Apakah dari Nabi sudah disampaikan? Apa para sahabat juga menyampaikan tentang sifat wajib bagi Allah? Kalau saya meyakini Asmaul Husna itu 99 aja. Kalau semisalkan itu menyampaikan, Bapak taslim nggak Pak? Maksudnya? Pak Mulia, kalau misalkan saya bagi hujah tentang sifat 20 ini dari Nabi dan Al-Quran, Bapak taslim nggak? Nah ini semua yang informasi dari Nabi dan Al-Quran itu harus kita yakini, jelas. Itu nggak bisa enggak. Jadi begini Pak ya, yang pertama-tama itu kan begini ya, mengapa meyakini Allah bertempat adalah kufur. Ya. Berangkat dari hadis Nabi, kanallahu walam yakun syai'un hoiruh. Kanallahu walam yakun syai'un hoiruh.
adanya Allah itu tidak dibarengi dengan sesuatu, dengan apa-apa selainnya. Maknanya itu di situ Allah ada begitu ya begitu, kan begitu ya. Nah, terus berangkat dari situ Allah itu tidak boleh disifati dengan intikal dan tahawul. Jadi Allah itu tidak boleh disifati dengan berpindah, randah dan berubah-ubah. Ya, terus berangkat lagi dari situ, maka ketika Bapak menempatkan pada Allah pada tempat, maka tempat itu nanti akan diyakini dengan kidamnya tempat. Sedangkan di dunia ini tidak ada yang kidam kecuali Allah, Pak. Kalau tempat itu kan ciptaan Allah, gitu ya. Terus begini, Pak. Terus yang kedua, apakah sifat 20 itu ada dalil? Dalil dari sifat wujud Allah itu kalau kita buka ya, huwallazi khalaqas samawati wal ardo, dia yang menciptakan langit dan bumi. Itu menandakan bahwa Allah itu wujud. Adanya ciptaan pasti ada yang mencipta. Lah wujud itu kan maknanya ada, Pak. Itu dalil yang pertama. Sifat 20 yang kedua adalah kidam. Ya, dalilnya kidam apa? Wal awalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Itu Pak ya. Dia yang awal tanpa permulaan, dia yang akhir tanpa pengakhiran. Itu disebut kidam. Kira-kira kalau dua ini saya sebutkan, Bapak sudah bisa memahami atau belum ya Pak ya? Kalau masalah memahami, jelas memahami. Cuman gini, karena Allah sendiri menyampaikan bahwa Allah itu bersemayam di arsy, ya kita sebagai makhluk hanya meyakini itu saja, nggak perlu melogika sesuatu. Ini justru bahaya bagi kita. Kalau misalnya ada hadis Nabi tentang Allah ada atau Allah tidak boleh disifati, kita tidak mensifati kok. Kita tidak dari kita meyakini apa yang difirmankan Allah itu bukan berarti kita mensifati, tetapi kita tunduk terhadap apa yang difirmankan Allah. Jadi kita bukan mensifati sama sekali. Nah, ketika Allah menyampaikan bahwa Allah itu bersama di arsy, ngapain kita mensifati gitu? Bukan mensifati beliau Allah mau bergerak atau bertempat tinggal atau itu kita tidak mensifati, tapi apa yang disampaikan oleh Allah kita yakini. Gitu aja. Mohon izin Pak Mulia. Siap. Boleh. Ya, Panjenengan menyampaikan bahwa kita tinggal meyakini saja bahwa Allah itu ada di arsy. Kemudian bagaimana kita memahami ayat yang lain, misalkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum misalkan. Itu bagaimana? Ya sesuai dengan itu, kita nggak perlu mensikapi tadi. Seperti apa yang disampaikan di firman Allah aja. Oh iya, berarti Allah bersama kita terus. Zatnya. Lah, Allah itu bersama kita itu kan bukan bersama kita, karena kita kan baik. Allah itu mengawasi kita terus. Dalam kondisi apa? Bukan berarti bersama terus mengikuti kita, cara berpikir nggak gitu. Loh, kalau di arsy Karena di ayat lain juga Allah juga menyampaikan, aku itu lebih dekat dengan urat nadi. Lah apakah terus mendekat dengan urat nadi setiap manusia? Ya berarti kan mentakwil. Ayo. Tadi tambahin makna mengawasi, padahal kan kalimatnya kan dekat, koribun dekat. Maknanya kan bersama kamu dimanapun kamu berada. Kok sekarang dimaknai mengawasi, kok nggak sama dengan ketika Anda memaknai di atas arsy? Allah bersemayam di atas arsy yang berarti singgasana, bangunan. Karena kemampuan Allah itu demikian. Hal ini dijelaskan bukan berarti Allah juga. Kalau misalnya Allah itu mengikuti kita, dekat dengan kita di mana-mana, lah berarti Allah banyak. Kita kan orangnya banyak. Kita ada yang di Amerika, kita ada. Kalau logikanya semacam itu. Kata berarti kan logika jenengan toh.
Berarti kan Dua, Allah kalau bersemayam di atas kalau Anda arsy, memaknai tetapi bersemayam, tidak sama berarti kan dengan Allah juga bersemayamnya ikut makhluk. Ini suara apa ya? Jadi gini, Bersemayam di atas arsy. bersemayamnya Allah di atas arsy itu berbeda dengan bersemayamnya manusia. Allah Jangan Perlahan pakai Sebentar, sebentar. AI itu menyesatkan itu. Siapa yang buka EE? Siapa yang buka EE? Atau tidak. Iya, iya. Dan lima, Google, Allah Google. bersemayam di atas arsy. Nah, siapa yang buka ini? Bagaimana Itu kalau dengan diskusi jangan pakai AI ya. Enggak. Pak Mulia jangan Iya. buka AI Pak Mulia. Nanti nggak enak enak diskusi. Apa ini? Enggak lama Karena kita juga. bicara Quran ya. Nah, kita Sudah saya bicara matikan. Quran. Nah ini Mau lanjut. Ganggu nah, itu. iya ganggu. kan uniknya kan begini, ketika memaknai istawa alal arsy diambil secara letter luck. Kemudian ketika memaknai lebih dekat dengan urat nadi dimaknai mengawasi. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum juga dimaknai mengawasi. Kata mengawasi diambil dari mana? Kemudian kalau kita tuntut makna hakikinya bahwa Allah bersama kita, antum melazimkan kalau Allah bersama kita berarti Allah banyak dong. Nah, kenapa kok kami nggak boleh seandainya Anda meyakini Allah itu bersemayam di atas arsy, berarti Allah itu ada di atas dong dan duduk di arsy dong. Kan sama saja dengan antum yang kemudian melogikakan itu. Gimana? Oh beda, ya beda. Jadi itu mah. begini, beda banget itu. Karena gini, Kalau begitu beda. kalau kemampuan Allah tetap bersama di ars, tapi kemampuan Allah itu memang melampaui segalanya. Di situ maksudnya begitu. Dan kalau digandingkan dengan ayat-ayat yang lain. Terus Allah tengah malam turun, itu turun ke langit dunia berarti. Ya kalau di situ kan ayatnya menyampaikan semacam itu. Terus kira-kira Lo kan tidak Allah itu sama. berarti lebih kecil dari dunia ya? Sayun. Ya, gimana? Iya kan tidak sama. Cara Satu-satu aja. Bang Mangun dengarkan dulu, Bang Mangun. Biar Wahabi imitasi sama Bang Mulia. Monggo lanjut. Yang lain diam. Langit Allah yang turun ke langit dunia itu Anda memaknai bagaimana juga, ditakwil juga itu. Ya sesuai dengan firman itu aja. Tapi kita tidak akan sampai berpikir turunnya Allah bagaimana, kita tidak akan melogika sampai situ. Lah, tapi Anda Jadi memaknai kita wa huwa meyakini ma'akum saja. aina ma Anda memaknai wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Anda maknai dengan mengawasi. Tidak diyakini sesuai Ya kan? dengan ayatnya. Mengawasi diambil dari mana? Ya. Nah, itu kan kekuasaan Allah maksudnya. Jadi kekuasaan Allah yang besar itu bisa, ya sifat dekat itu kan kekuasaannya memang bisa lebih dekat dengan manusia karena dalam pertolongannya, dalam hal yang lainnya, termasuk pengawasannya. Berarti domir huwa itu kembali kepada pengawasannya, bukan kepada Allah. Kepada Allah zatnya. Nah, zat apa pengawasan, Pak? Ya. Yang dekat Kepada dengan zatnya Allah, kepada zatnya Allah yang mempunyai kemampuan untuk mengawasi, Yang dekat untuk dengan menolong, kita itu untuk ya segala sesuatu lah. Ya. Nah, ini Makanya kan kalau yang menjadi ketika kita keyakinan tanya, enggak saya ngomong diputus, Rek. ya, Pak, gini. Ketika kita Saya moderator. lanjut. Gini, coba silahkan. Jadi begini. Tadi kan Bang Wahabi imitasi ini kan bertanya, kenapa ketika pada ayat Ar-Rahman wal Arstawa itu diartikan bahwa secara zat Allah berada di atas arsy, tapi ketika pada ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ya itu padahal secara bahwa Allah selalu bersamamu dimanapun kamu berada. Ya. Nah, kenapa kok pada yang itu diartikan mengawasi, yang Ar-Rahman wal Istawa diartikan zatnya, kemudian yang ayat bersama-sama
maknai mengawasi yang bersama-sama, maksudnya pengawasannya. Lah kenapa kok bisa begitu? Kok berbeda begitu? Kenapa enggak zatnya? Padahal ayatnya itu Jadi, kan jelas. Coba dijawab dulu, Oke. coba. Oke, jadi kan makuntum Allah bersama di mana saja itu ya termasuk pengawasan Allah, termasuk perlindungan Allah. Itu sifatnya di mana saja gitu loh, intinya dari segala sesuatunya yang menjadikan yang mempunyai sifat Allah. Pendekatan itu bukan berarti apa zatnya Allah yang tapi dengan kemampuan Allah itu untuk mengawasi, untuk mendakwah, Oke. melindungi, Oke. untuk berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak Allah itu memang dibandingkan dengan segala sesuatu itu lebih dekat. Oke, sudah. Ketika kenapa sampai dapat dari mana? Bukan berarti itu dapat dari mana. Yang dekat bukan berarti datnya, itu dapat dari mana pengertian seperti itu? Ya Dan dari kenapa bisa ayat itu karena kita tidak perlu melogika dengan apa yang disampaikan saja. Yang Anda gini loh Pak, sampaikan gini, itu. Pak. Coba gini. Ya nanti ini coba saya cuma menjelaskan pertanyaan dari Wahabi Imitasi ya, tapi nanti yang diskusi sebenarnya Pak Wahabi Imitasi. Jadi begini, saya begini. Bahwa si fulan itu berada di atas gunung. Terus ada lagi kata-kata si fulan itu selalu bersamamu dimanapun kamu berada. Nah sebenarnya si fulan ini selalu bersamamu dimanapun kamu berada atau berada di atas gunung. Secara dat si fulan ini. Kalau si fulan itu kan berarti Anda menyamakan dengan makhluk. Enggak, bukan itu. Saya nggak bahas Allah. Ini bahas Karena ini enggak. fulan, Pak. Makanya kan si fulan itu kan makhluk. Anda juga berbicara itu si fulan. Bukan Allah. Allah berbeda dengan fulan gitu loh. Nah, oke. Mohon izin, Pak. Begini Pak, pertanyaannya begini loh. Pertanyaan begini. Seandainya begini. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, itu diartikan bahwa Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada secara dat, itu boleh nggak? Kalau Sesuai- saya bukan sesuai secara ayatnya. adat, tapi dengan kemampuannya Allah untuk melindungi, untuk mengawasi dan selain sebagainya sesuai kemampuan gitu. Allah. Jangan itu kan tafsiran. Artinya bahwa Allah itu selalu bersama kita, selalu bersama saya. Syarat dat itu dimanapun saya berada. Seperti bagaimana halnya kita mengartikan bahwa Allah berada di atas arsy secara dat. Boleh nggak diartikan seperti itu? Kalau saya tidak membolehkan karena yaitu tadi Allah itu sangat berbeda dengan makhluknya. Ketika Allah menyampaikan Allah bersama dengan makhluk yang lain karena Allah itu satu. Ya, di sisi lain karena ayat per ayat itu kan tidak bisa dipisah-pisahkan semacam itu cara menafsirkannya, tapi juga harus digabungkan. Ketika Allah menyampaikan bahwa beliau Allah itu di atas ars bersemayam di sana, nah terus kalau masalah bersama dengan kita dimanapun berada, ya termasuk semua kemampuan Allah dalam hal pertolongannya, dalam hal penglihatannya, dan lain sebagainya. Jadi kalau zatnya tetap apa yang disampaikan sesuai itu. Ya, paham. Oke, seharusnya Pak Hos, saya melanjutkan pertanyaan dulu Pak Hos. Oke. Saya izin dulu. Maaf ya dengan sifat Allah itu tadi, dengan sifat Allah saya tidak akan melogika banyak hal karena justru saya takut akan terjerumus kepada kekufuran, kesyirikan. Ya, Karena Allah jelas sudah menginformasikan tentang beliau Allah, ya kita ikuti sesuai dengan teks kontekstualnya saja. Jadi mohon maaf, kalau kita melogika, sudah saya sampaikan, logika kita itu terbatas. Kita sampaikan kepada semua pihak, logika kita itu terbatas. Akal pikiran kita itu sangat terbatas. Apalagi untuk melihat sesuatu yang gaib. Makanya kalau gaibnya Allah sampai dibicarakan, diperdebatkan, astagfirullahaladzim. Harusnya Ini bahaya ini Pak Mulya. Harusnya begini. Coba begini. Kasih waktu Pak Wahabi Imitasi minta waktu dulu. Satu kali lagi. Begini.
seharusnya kalau jenengan meyakini sesuai apa yang Allah turunkan, ayat yang diturunkan, seharusnya jenengan juga begini, bahwa Allah itu selalu bersama kita secara zat. Terus lalu bagaimana caranya? Lah kita tidak boleh bertanya bagaimananya. Ya pokoknya ayatnya begitu ya diimani begitu. Seharusnya begitu juga. Sampean. Oke. Nah, kenapa? Mohon izin. Kenapa Pak. giliran wa mau kemana kutum jenengan logikakan, tapi Ar-Rahman Istawa jenengan nggak mau logika. Kenapa satu ayat dilogikan, yang lain tidak dilogikan? Itu kan ulama yang Gini aja Pak Hos, mohon izin. Ya, Pak monggo, Hos, silakan. mohon izin ya. Wabi. Saya sederhana saja. Kan tadi pemahamannya Pak Mulya sudah dijelaskan panjang lebar, nggih. Oke. Saya tanya aja, itu pemahaman dari siapa? Referensinya di mana? Dari salafun soleh kah? Pemahaman sahabat kah? Atau pemahaman Pak Mulya sendiri? kamu lihat ditanya tuh sama Pak Wahabi. Assalamualaikum. Boleh bicara. Pak Mulia itu mikrofonnya termatikan itu. Waalaikumsalam. Ya kan, Waalaikumsalam. ini selesaikan dulu Pak Hos. Tadi kan sudah membuat narasi argumen yang panjang lebar. Di typing itu komen-komen juga sudah banyak yang bilang harus disampaikan dasarnya keluar. Malah turun dia. Boleh izin gabung bos. Boleh bicara sebentar. Puyeng lah, Kang Mulia pasti puyeng. Oke, kalau gini. puyeng. Gini. Boleh semua. Ini kan boleh. masih ada satu kursi ya. Ini masih ada satu kursi kepada wahabi-wahabi yang di bawah. Kursi ini tidak saya peruntukkan untuk aswaja, khusus untuk wahabi saja. Kalau ada wahabi yang ingin naik, tapping saya wahabi, saya pengen naik, gitu nanti kita naikkan. Atau saya salah. Saya kan sudah naik dan Nggak, ya ini kan ada lagi satu yang kosong. Biar banyak. Boleh wahabi. bicara. Nggak boleh. Kalau NU nggak boleh. Aswaja Kalau cuma NU nggak satu boleh, saja. Ini asbaja dan Saya Wahabi. Monggo, Pak Andi. Boleh nanya nggak sama Pak Ustadz Wahabi nih? Saya pengen nanya satu aja nih. Boleh Jawab bagi yang Pak Andi ngomong dulu. Monggo Pak Andi. Pengen nanya sama Wahabi. Sebentar Saya pengen nanya bagi sama Andi ngomong dulu. Kalau bisa Ya, dijawab. sebentar Pak Makun. Cek Bagi 1, Pak Andi 2, dulu. Pak. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 lusin. asbaja nggak boleh dah. Bicara. Monggo ya Andi. Nggak mau, saya mau nanya nih. Ya habis ini biar Bang Upin dulu. Begini, mohon maaf sebelumnya, beribu maaf. Saya hanya 1 menit. Beribu maaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita berkumpul di sini itu bukan untuk bernarasi atau berstatement saja, akan tetapi kita di sini itu berdiskusi sesuai dengan dalil atau referensi yang ada. Jangan hanya sebatas asumsi, terus narasi-narasi kayak apa anak-anak sekolahan yang mau cerita pada hari Mingguku turut ayah ke kota. Jangan kayak anak kecil lah. Kita itu semuanya tuh paham dan kita sudah dewasa semuanya. Ketika kita berucap, mohon dibarengi dengan referensi, dalil, kitabnya apa, jilid berapa, halaman berapa. Itu lebih dihargai daripada kita bernarasi panjang kali lebar, kali tinggi, kali sisi, kali bundar, semuanya. Seperti itu, mohon maaf sebelumnya. Pak Ustadz Upin. Sangat luar biasa itu, sangat luar biasa. Izinkan saya satu kali aja mau bertanya sama Pak Ustadz Wahabi nih. Pak Ustadz, ketika Pak Ustadz makan, yang membuat Pak Ustadz kenyang itu makanan atau apanya Pak Ustadz? Pak Ustadz Wahabi, ketika Pak Ustadz makan, ketika lapar, gitu kan? Itu yang membuat kenyang Pak Ustadz Wahabi ini makanan apa-apa? ya Allah lah.
Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih jauh kalian.